Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Ketua PWNU Jawa Timur Dr. Ki Haji Marzuki Mustamar, kemudian Syekhu Ma'had Zainul Hasan Al-Islami Kiai Hasan Mutawakkil Allah, para kiai yang lain ya, narasumber Kiai Dr. Kiai siapa? Abdul Luhur Maimun dan Kiai Muhibbul Aman Pasuruan ya. Sesungguhnya ada 3 masalah yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Akan tetapi berhubung waktunya untuk masing-masing hanya 30 menit, maka saya fokus kepada satu masalah, yaitu ilhaqu al-masail binadhairiha. Berbicara tentang ilhaq tidak bisa dipisahkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah qiyas, yang kedua adalah takhrij, yang ketiga adalah ilmul asbahi wan nadhair ya. Secara singkat bahwa kita tahu semua bahwa qiyas itu dzu arkanin arba'atin, memiliki 4 rukun, yaitu asal, far'u, hukum asal, dan illat. Ini sudah maklum semua. Pembicaraan yang sangat panjang adalah terkait dengan illat. Illat itu apa ya kan? Illat itu apa? Para hadirin sekalian, ada 3 istilah yang mirip-mirip. Yang pertama illat, yang kedua adalah hikmah, yang ketiga adalah maslahah. Apa perbedaan antara ketiganya itu? Illat adalah wasfun dhahirun dan seterusnya itu. Hikmah adalah sesuatu yang ada di balik illat. Dengan menerapkan hukum dikaitkan dengan illat, lahirlah sebuah maslahah. Orang musafir diperbolehkan melakukan sholat qashar. Illatnya adalah safar. Di balik safar ada hikmah. Apa hikmahnya? Adalah masyaqqah. Dibolehkannya qashar bagi musafir dengan illat safar, lahirlah sebuah maslahah, yaitu daf'ul masyaqqah. Harus dibedakan antara masyaqqah dan daf'ul masyaqqah. Masyaqqah adalah hikmah yang ada di balik safar, sedangkan daf'ul masyaqqah adalah maslahah yang lahir daripada tartibul hukmi alal illah. Dari menerapkan hukum pada illat lahirlah maslahah. Kadang-kadang illat dan hikmah menjadi satu. Seperti seperti khamr adalah haram. Illatnya adalah memabukkan. Memabukkan itu selain dia adalah illat, sekaligus juga adalah hikmah ya kan? Dengan diharamkannya khamr dengan alasan iskar, lahirlah maslahah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hifdzul akli. Masalahnya adalah hifdzul akli. Para hadirin sekalian, secara garis besar qiyas ada 2. Ada qiyas qat'i, ada qiyas dzanni. Qiyas qat'i syaratnya hanya 2. Yang pertama adalah al-qat'u fi illiyatil wasfi fil hukmi, dan al-qat'u bi annaha tujadu fil far'i. Syarat yang pertama, kita yakin bahwa hukum asal illatnya adalah itu. Yang kedua, kita yakin bahwa illat itu bukan hanya ada pada asal, akan tetapi diyakini juga ada pada asal. Dengan seperti ini, kira-kira terwujudnya qiyas qat'i itu di mana? Terjadi di dalam 3 hal. Yang pertama, ketika far'uh lebih kuat daripada asal. Yang kedua, apabila far'uh dan asal adalah setara. Akan tetapi hal yang sedemikian biasanya tidak disebut dengan qiyas,
akan tetapi disebut dengan mafhum mukhalafah atau disebut dengan dalalatun nas dalam versi Hanafiyah. Ini secara singkat kias. Sudah barang tentu yang kita bicarakan ini adalah kias juz'i. Yang dikiaskan adalah haditsah juz'iyah, sedangkan far'un yang dikiasi adalah haditsah juz'iyah. Karena kadang-kadang ada yang namanya kias kulli. Yang dikiaskan adalah haditsah juz'iyah, akan tetapi makis alehnya adalah sesuatu yang kulli. Contohnya seperti ini. Bolehkah orang yang kerja keras itu meninggalkan puasa? Dikiaskan dengan musafir. Tidak bisa kalau menggunakan kias kulli. Kenapa? Kalau menggunakan kias juz'i. Kenapa? Sebab karena bolehnya tak puasa bagi musafir adalah safar. Safar itu adalah illat qasirah yang hanya dimiliki oleh musafir, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Berhubung orang yang kerja bergas bukan musafir, ya tidak boleh berpuasa. Akan tetapi kalau melakukan terobosan di balik safar kan ada masakkah. Bagaimana kalau langsung karena ini masakkah maka sama-sama dibolehkan itu. Jadi yang menjadi acuan bukan safar, akan tetapi hikmah yang ada di balik illat. Itu yang kedua. Yang pertama tentang takhrij. Takhrij kalau dirinci ada 3. Yang pertama adalah takhrijul usul milal furu', melahirkan kaidah-kaidah usuliyah dari furu'. Ini biasanya dilakukan oleh Hanafiyah. Kita tahu bahwa dalam usul fikih ada 2 thariqah, thariqatul mutakallimin dan thariqatul Hanafiyah. Thariqatul mutakallimin itu adalah top down, sedangkan thariqatul Hanafiyah adalah bottom up. Artinya dari furu' lahirlah usul. Contohnya seperti ini. Apakah al-amru itu ditarahi apa lil fauri? Imam Malik sendiri tidak punya pendapat tentang hal ini. Akan tetapi ulama Maliki yang mengatakan bahwa al-amru alal fauri. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena Imam Malik mengatakan bahwa al-hajju alal fauri, ya. Dari far'u lahirlah usul. Contoh lain, apakah dalalahnya lafal am itu qat'iyyah apa dhanniyah? Ulama Hanafiyah tidak pernah bilang apa-apa tentang ini. Akan tetapi ulama Hanafiyah kemudian mengatakan bahwa dalalahnya lafal am selama belum ditaksis adalah dzon qat'iyyah. Oleh karena itu maka tidak bisa ditaksis dengan dalil-dalil dzanni semacam hadis ahad. Apa dasarnya? Ada hadis yang mengatakan ma akhrajat ala ardu fa fihi al-usur. Artinya hasil bumi zakatnya adalah 1/10. Sementara ada hadis lain yang mengatakan laisa fil khudrawati sadaqatun. Artinya apa khudrawat kus? Maknanya yang kita makan itu khudrawat khudrawat. Jaganan. Iya, itu sayur mayur. Itu tidak ada wajib zakatnya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis yang pertama tidak bisa ditaksis dengan yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah am, lafal am dalalahnya sebelum belum ditaksis adalah qat'i, sehingga tidak bisa ditaksis dengan hadis ahad yang bersifat dhanni. Itu hanya sekedar contoh takhrijul usul minal furu', melahirkan kaidah-kaidah usuliyah dengan mengumpulkan far'u yang ada disimpulkan sebuah kaidah usuliyah. Yang kedua ada takhrijul furu' alal usul. Takhrijul furu' alal usul. Ini bentuknya ada 2. Ada sebuah masalah.
Imam Syafi'i misalnya sudah punya pendapat tentang masalah itu, akan tetapi kita melakukan takhrij untuk apa? Untuk sekedar ingin mengetahui maksudnya furu itu. Furu ini berdasarkan kaidah apa? Kaidah usuli apa? Contohnya seperti kebijakan-kebijakan ulama NU misalnya. Kira-kira ulama NU menerima Pancasila sebagai dasar negara, ini kan furu ini. Mereka menyetujui pencoretan piagam Jakarta, ya kan? Dan seterusnya. Mau bergabung dengan Nasakom, ini kan furu. Kira-kira usulnya apa itu kan? Ala ayyi asrin tambani hadhil furu. Atas asal apa furu-furu ini dibangun? Ini termasuk bagian daripada takhrijul furu' alal usul. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada suatu masalah kita tidak tahu apa namanya hukum dari masalah itu karena tidak ada nas daripada imam. Kita melakukan takhrij untuk apa? Untuk kira-kira kalau dijadikan usulnya masalah ini apa? Lalu kita memutuskan persoalan dikaitkan dengan usul yang sudah dibangun oleh para ulama zaman dulu. Ini contoh yang kedua. Contohnya seperti apa? Kita punya konsep apa namanya ijbar, konsep ijbar di dalam wilayatun nikah. Kira-kira candolannya itu apa itu? Ada hadis yang mengatakan al-ayyimu ahqqu min nafsiha bi nafsiha min waliha. Perempuan yang sudah janda lebih berhak menyangkut dirinya daripada walinya. Ini kan mantuk. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya berarti al-bikru fa waliyuha ahqqu minha. Mafhum mukhalafahnya berarti perempuan yang masih perawan walinya lebih berhak daripada dirinya, sehingga lahirlah konsep ijbar. Kemudian sembelian yang tanpa membaca basmalah, halalkah itu apa tidak? Ayatnya mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kamu makan hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Menurut Imam Syafi'i tetap halal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak halal. Kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu halal? Karena ditaksis. Ditaksis dengan hadis yang mengatakan dhabihatul muslimi halalun. Sembeliannya orang muslim adalah halal. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Kenapa? Sebab karena ini hadis ahad, tidak bisa mentaksis keumuman ayat yang tadi dikatakan dalalahnya adalah bersifat qat'i itu. Para hadirin sekalian, contoh lain, al-aslu at-ta'abbud apa al-aslu at-ta'lil. Dalam hal ini ada perbedaan antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-aslu fil hukmi adalah at-ta'abbud. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan al-aslu fil hukmi adalah at-ta'lil. Dengan perbedaan ini terjadi perbedaan banyak dalam persoalan-persoalan furu'. Misalnya Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hanya air saja yang bisa digunakan untuk mensucikan najis. Sementara Imam Abu Hanifah barang cair apapun bisa menggantikan air. Kemudian takbir Allahu Akbar menurut Asy-Syafi'i tidak bisa diganti dengan lafal-lafal lain, meskipun itu searti karena muta'abbad bilafdihi. Sementara Imam Abu Hanifah bisa saja dengan yang lain. Salam tidak bisa diganti, assalamualaikum diganti dengan yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah boleh asal itu semakna. Itu hanya berangkat dari satu kaidah. Para hadirin sekalian, yang terakhir takhrijul furu' alal furu'. Furu' melahirkan furu'. Untuk membahas ini perlu membahas tentang asbah wan nadhair. Apa perbedaan asbah dan nadhair itu?
Asbah ini adalah menyangkut huruf-huruf fiqhiyah yang yusbihu ba'duha ba'dan kan ya. Hadhil mas'alatu tusbihu hadhil mas'alah. Kalau nadhair hadhil mas'alah nadhiru hadhil mas'alah. Sebagian ulama membedakan antara asbah dan nadhair itu. Para ulama di dalam melakukan takhrij melalui asbah wan nadhair berpedoman kepada wasiat Sayyidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Beliau berwasiat i'rifil amsala wal asbah. Kamu harus tahu persoalan-persoalan yang mirip satu sama lain. Waqis al-umuru inda dzalik. Kemudian lakukanlah kias pada saat itu. Wa'mid ila ahabbiha ilallahi wa aqrabiha ilal haqqi fima tara. Kemudian pilihlah yang menurut engkau itu lebih dekat kepada kebenaran dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memahami melakukan qiyasu far'in ala far'in. Oleh karena itu melakukan takhrij ini tidak bisa dipisahkan daripada qiyas. Para hadirin sekalian, sudah berapa menit Gus? Masih banyak ya. Para hadirin sekalian, itu berbicara tadi tentang qiyas. Ada qiyas qat'i. Qiyas qat'i meliputi 3 hal. Yang pertama, bila mana far'u lebih kuat daripada asal. Yang kedua, bila mana asal dan far'u itu setara. Yang ketiga adalah makuti abinafil farid. Ketika diyakini tidak ada perbedaan antara ini dan itu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bukan qiyas karena tidak ada jami'nya, tidak ada illatnya, hanya diyakini saja bahwa ini tak berbeda dengan itu. Seperti kalau para ulama dulu mengatakan bahwa berlaku suf'ah pada rumah. Kurang dekat ya. Ulama dulu mengatakan bahwa berlaku pada darin musya'atin, pada rumah yang musya', berlaku di situ suf'ah. Maka suf'ah berlaku pula kepada pekarangan, kepada toko dan seterusnya, karena diyakini tidak ada perbedaan antara rumah dan pekarangan. Demikian pula toko, itu adamul farq. Para hadirin sekalian, saya pindah ke ini ya. Ini artinya bahwa ilhaq merupakan bagian daripada takhrij ya kan. Sekali lagi, ilhaq ada 3 macam. Yang pertama, takhrij ada 3 macam. Yang pertama, takhrijul usul minal furu'. Yang kedua adalah takhrijul furu' minal usul. Yang ketiga adalah takhrijul furu' minal furu' atau takhrijul furu' alal furu'. Ya kan? Yang ketiga inilah yang namanya ilhaq. Ilhaqul masail bi nadhairiha atau ilhaqu al masail bi asbahiha. Apa sesungguhnya perbedaan inti antara takhrij dan ilhaq? Kalau takhrij bisa saja takhrijul mas'alah bil qawaid ya. Takhrijul mas'alah bil qawaid. Para hadirin sekalian, beberapa bulan yang lalu ada Bahasul Masail di Sampang di Madura. Saya diundang tapi tidak bisa datang. Salah satu pertanyaannya, bagaimana kalau ada nelayan melakukan tangkapan ikan yang lebih dulu dimulai dengan memberi obat. Obat itu sesungguhnya untuk menjinakkan ikan-ikan itu. Pertanyaannya, bolehkah bagi orang-orang lain menangkap ikan yang sudah dijinakkan oleh kelompok menangkap ikan yang pertama? Itu pertanyaannya. Saya ingat kepada persoalan Ihya'ul Mawad yang berkaitan dengan sebelum Ihya'ul Mawad tadi? Iya. Tahjir ya, tahjir.
Tahjir itu bukan tamalluk, tapi muqaddimatut tamalluk, ya kan? Hanya ya muqaddimatut tamalluk. Iya, artinya hanya memberi tanda-tanda pada bagian-bagian tanah yang pada saatnya akan diihya. Artinya tahjir itu bukan tamalluk, akan tetapi hanya merupakan muqaddimatut tamalluk. Kan sama saja dengan orang dengan menyebarkan obat-obat itu bukan tamalluk, akan tetapi muqaddimahnya tamalluk. Oleh karena itu kelompok lain ya tak bolehlah itu menangkap ikan yang sudah dijinakkan oleh orang lain, ya kan. Ya. Kemudian persoalan taklil bil illah, ya kan. Kembali kepada taklil, kan. Di zaman dulu ada perbedaan pendapat tentang manatul hukmi. Yang paling populer adalah mengatakan bahwa manatul hukmi illatuhu la hikmatuhu, bahwa yang dijadikan acuan hukum itu bukan hikmahnya akan tetapi illatnya. Yang dijadikan acuan bolehnya musafir melakukan qasar bukan masakohnya akan tetapi safarnya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Dulu saya pernah menulis bagaimana kalau ada pengendara di tengah malam, jam 12 malam atau jam 1 malam, di mana keadaan sangat sepi. Bolehkah dia melanggar aturan lalu lintas? Misalnya ada lampu merah, dia terobos saja. Lampu merah itu sesungguhnya kan illat, kan? Apa di balik lampu merah itu? Sebagai hikmah. Hikmah yang ada di balik lampu merah adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan, ya. Tetapi kalau keadaannya sangat sepi, kan diyakini tidak akan terjadi kecelakaan. Bolehkah seseorang itu menerobos lampu merah dengan alasan hikmah yang tidak ada? Tergantung, ada dua pendapat sesungguhnya. Ta'dil bil illah apa ta'dil bil hikmah. Akan tetapi untuk Indonesia khilaf ini sudah tidak ada, karena negara sudah mengatakan bahwa setiap pengendara harus berhenti ketika ada lampu merah, ya kan. Ini berlaku hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya kan. Para hadirin sekalian, ar-ridha bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan konsekuensinya. Kalau seseorang mau kawin berarti ridho dengan konsekuensi kawin, ya kan. Ada salah seorang mahasiswa, dia ingin kawin tapi tidak ingin bertanggung jawab, tidak ingin membayar nafkah, tetapi juga tidak mau mengumpuli. Bisakah itu? Ya tak bisa, karena ridhon bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Mau kawin ya harus bertanggung jawab itu. Para hadirin sekalian, ada kaidah yang mengatakan ad-daruru laisa qadiman. Ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kaidah yang lain, kaidah yang lain, al-qadimu yubqa ala qidamihi, bahwa yang lalu biarkan yang berlalu, ya kan. Apa yang sudah ada ya sudahlah dibiarkan sebagaimana berlalu. Akan tetapi kalau yang lalu itu memudaratkan, ya tidak boleh dibiarkan. Makanya dikatakan ad-daruruh la yakunu qadiman. Dianggap bukan qadim ini. Di hadapan kita banyak hal-hal yang bisa diselesaikan dengan persoalan ini, kalau sudah diberitahu. Para hadirin sekalian, al-kitab bukan khitabis, ya. Kitab tulisan itu statusnya semakin dengan khitab, seperti yang disampaikan oleh Kiai Mustamar tadi, bagaimana nikah online itu, atau sekarang transaksi online, ya kan. Di kitab-kitab disebutkan bahwa akad harus terjadi di dalam satu majelis. Tapi apa sesungguhnya yang dimaksud satu majelis itu? Ittihadul majelis. Akan tetapi yang dimaksud dengan ittihadul majelis adalah ittihadul zaman, bukan ittihadul makan. Tidak harus pada tempat yang sama, akan tetapi dalam waktu yang sama.
Artinya pada saat pihak penjual menyatakan ijab, langsung dijawab oleh pihak mustari. Itu namanya ittihaduz zaman. Oleh karena itu jual beli online tidak ada persoalan selama memenuhi rambu-rambu yang ada, mabadiul uqud itu kan. Tapi kalau akan nikah saya tidak berani. Berani menikah tapi tidak berani menikah pakai online. Ya, jika online. Para hadirin sekalian, saya mungkin perlu ingin menyampaikan takhrij dalam versi Imam Asy-Syafi'i. Seperti disampaikan di dalam kitab Mu'nil Muhtad. Mu'nil Muhtad juz 1 halaman 13. Di situ dikatakan wa takhriju an yujiba asy-Syafi'i bi hukmaini mukhtalifaini fi surataini mutasabihataini wa lam yadhhar ma yasluhu lil farqi bainahuma fayanqulu al ashabu jawabahu fi kulli suratin ila al ukhra fayasulu fi kulli suratin mihuma qawlani mansuzun wa mukharrajun al mansusu fi hadhihi al mukharraju fi tilka wal mansusu fi tilka wal mukharraju fi hadhihi fa yuqalu fihima qawlani bin naqli wat takhrij, melalui nakal dan takhrij. Wal ghalibu fi misli hadza adamu itbaqil ashabi ala takhrij, bal minhum man yukharriju wa minhum man yubdi farqan bainas surataini. Wal asahu anna al qawl al mukharraja la yunsabu li syafi'i li'annahu rubbama ruj'a fihi fadzakara fariqan. Ini contohnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Contohnya 3. Imam Syafi'i menyatakan, ini nas berarti ya, nususul imam. Kalau berbicara tentang nasul imam, apa yang dimaksud nasul imam itu? Nasul imam kan kebalikannya zahir kan. Apa yang lahir dari imam itu sama dengan yang lahir dari Nabi. Ada kalanya kaulan, ada kalanya fi'lan, ada kalanya mantuk, ada kalanya mafhum, ada kalanya mantuk soreh, ada kalanya mantuk wairu soreh. Ruwet sekali itu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, orang yang melakukan perjalanan di akhir waktu, ketika zuhur sudah kurang 10 menit, dia baru melakukan perjalanan. Menurut nasnya Imam Syafi'i, orang itu boleh qashar. Ya. Di dalam masalah yang lain beliau juga mengatakan, perempuan yang masuk waktu zuhur tidak segera melakukan sholat zuhur, beberapa menit kemudian dia haid. Menurut nasnya Imam Syafi'i, perempuan itu wajib sholat. Ya. Di sini menurut ashab ada 2 kaul. Dalam soal haid ada 2 kaul. Dalam soal musafir itu ada 2 kaul. Kaul tentang haid diberlakukan bagi persoalan musafir. Persoalan musafir diberlakukan bagi persoalan haid. Sehingga masing-masing ada kaulani. Yang satu itu mansus, yang satunya itu mukharraj. Kalau takhrij ini berlaku, berarti orang musafir yang berangkat di akhir waktu itu tidak boleh qashar kan? Kan sama dengan dengan haid yang tidak segera melakukan sholat kemudian ia haid. Ini takhrij. Yang kedua soal awani. Apa awani waktu? Ada 2 wadah, yang satu airnya najis, yang satu airnya suci. Akan tetapi tidak tahu yang bersangkutan kira-kira yang mana yang suci dan mana yang yang mutanajis. Akhirnya yang bersangkutan berijtihad. Setelah ijtihad ia berkesimpulan bahwa yang suci itu adalah si A, wadah A, sedangkan yang mutanajis adalah wadah yang B, ya kan. Setelah terjadi seperti itu kan disarankan apa yang diyakini najis langsung dibuang kan gitu ya Gus. Dibuang, dituangkan ya kan? Ya, tuangkan. Sekarang Anda
ketika sudah melakukan ijtihad dan sudah meyakini mana yang suci, mana yang haid, tidak segera dibuang. Setelah sholat pikirannya berubah, ternyata yang suci bukan itu, tapi itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam An-Nasnya tidak boleh ijtihad itu berubah, kan itu. Tetap ijtihad yang pertama yang berlaku. Tapi ada masalah lain. Ketika orang tidak tahu kiblat, kemudian ia melakukan ijtihad, di mana sih kiblat yang sesungguhnya? Akhirnya ia punya keyakinan bahwa kiblat adalah di sebelah barat. Setelah sholat berubah pikirannya bahwa sesungguhnya yang benar kiblat ada di sebelah timur. Apa katanya Imam Syafi'i? Harus ijtihad lagi, ya kan? Artinya sholat yang tadi tidak sama dengan yang tadi itu. Ya. Kemudian dilakukan takhrij, ya kan? Dilakukan takhrij. Sehingga di dalam persoalan awani ada dua kaul, yang satu mansus, yang satu mukharraj. Di dalam persoalan kiblat ada dua kaul, yang satu mansus, yang satu mukharraj itu. Satu lagi ya. Ada satu tempat air wudhu yang mau wudhu banyak, kira-kira 50 orang, sementara waktunya tak cukup, ya kan? Ini saya ini kalau menunggu giliran, apa kira-kira nutut sholat duhur apa enggak? Bagi orang yang punya keyakinan masih menututi, ya sabar saja. Daripada tayammum kita tunggu saja, ya kan? Akan tetapi kalau kira-kira giliran tidak akan sampai kecuali setelah habis waktu zuhur, maka dia disuruh sabar juga, jangan menunggu adanya giliran. Berarti waktunya dikorbankan, kan? Ya. Memilih berwudu meskipun di luar waktu daripada sholat di dalam waktu tapi pakai tayammum, ya kan? Tapi ada beberapa masalah yang lain ini. Ketika ada beberapa perempuan contohnya, ya. Penutup auratnya hanya satu, sementara yang mau sholat 50 orang, kira-kira cukup kalau giliran untuk waktu ini. Bagi orang-orang yang ragu, kira-kira saya nutut kalau harus menunggu giliran, menurut Imam Syafi'i waktu dikorbankan. Waktu dikorbankan sama dengan masalah yang pertama, ya kan? Sehingga lebih baik sholat dengan menutup aurat meskipun di luar waktu daripada memperhatikan waktu tapi sholat telanjang. Oke. Akan tetapi ini ada tiga. Yang ketiga ialah bila mana ada kok macam-macam orang dulu. Pikirannya bukan pilkada, soalnya orang-orang dulu itu, ya. Ada rombongan di atas perahu. Tidak ada tempat yang bisa untuk digunakan sholat untuk berdiri. Kalau tempat-tempat sholat untuk duduk bisa. Yang mau sholat banyak. Apa katanya Imam Syafi'i dalam soal ini? Ya sholat duduk saja, ya kan? Sholat duduk saja daripada mengorbankan waktu, kan beda, ya. Kalau masalah yang pertama, yang kedua itu mengorbankan waktu. Yang di sini justru lebih penting sholat lebih penting memperhatikan waktu daripada harus sholat berdiri. Maka hukum-hukum yang berbeda ini para ashabnya berbeda pendapat. Apa hukum di sini berlaku untuk itu apa tidak? Mungkin ini biar tidak terlalu panjang, nanti bisa diskusi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.